Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, bahkan jika Anda bersedia membiarkan kami lolos dengan ini, kami masih tidak akan beristirahat sampai kami mendapatkan batu roh, Saudara Tang. Saya menemukan berita tentang batu roh dengan menggunakan teknik pencarian jiwa pada orang yang menemukan batu roh. Jadi jangan coba-coba membodohiku, si gendut terkekeh tanpa henti. Jadi, kaulah yang membunuh pelindung Li. Kipas berjubah biru awalnya goyah setelah mendengar ini sebelum terbang dengan amarah yang menggelegar. Dia melambaikan cermin birunya ke udara dan beberapa pilar cahaya tebal diluncurkan ke arah lawannya. Jadi kamu tidak akan menyangkal kepemilikanmu atas batu roh itu lagi. Seringai mencemooh muncul di wajah si gendut saat mangkuk bundar di depannya meledakkan semburan cahaya kuning, yang menyerap semua pilar cahaya yang mendekat. Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Semua orang tahu bahwa batu roh kelas atas sangat berguna untuk menembus kemacetan, tidak mungkin saya menyerahkannya kepada Anda binatang iblis. Apakah Anda tidak takut Istana Bintang akan menjadi orang yang mendapat manfaat dari pertempuran kita? Ekspresi marah pria berjubah biru itu memudar saat dia dengan cepat menjadi tenang. Istana Bintang, Anda pikir hanya ras laut kami yang menyerang koalisi Starfall Anda? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, ras laut kita telah mengembangkan semua makhluk terkuat kita saat ini, dan kita tidak hanya akan mengambil kelas atas batu roh, kami juga akan mengambil kembali semua tambang roh di pulau ini. Lautan luar adalah milik ras laut kami, bagi Anda kultivator manusia bahkan berpikir untuk mengambil bagian dari batu roh di pulau ini adalah tidak lebih dari lelucon. Kami hanya membiarkanmu berkembang selama kamu melakukannya karena kami belum mengumpulkan semua kekuatan yang kami butuhkan. Si gendut mengangkat lehernya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ekspresi Penatua Tang berubah drastis setelah mendengar ini. Tiba-tiba, ledakan lolongan meletus di kejauhan, seolah mendukung klaim si gendut. Semburan kabut iblis biru lainnya kemudian datang menyapu dari arah itu, tampaknya berisi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Haha. Sepertinya para kultivator Istana Bintang telah diurus. Seperti yang diharapkan, memobilisasi pasukan kita sebelum menjatuhkan satu sisi terlebih dahulu adalah tindakan yang tepat. Tak satu pun dari kalian yang dapat melarikan diri sekarang. Si gendut tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Petak besar cahaya kuning melonjak dari mangkuk bundarnya dengan hiruk-pikuk, meluncur langsung ke arah pria berjubah biru di bawah. Pada saat yang sama, cincin emas di sekitar lengannya juga melesat sebelum berubah menjadi lapisan proyeksi dan turun dengan hingar-bingar. Melihat bala bantuan telah tiba, binatang iblis itu segera meningkatkan intensitas serangannya, tidak membiarkan lawannya kabur. Ekspresi pria berjubah biru itu terpelintir oleh keterkejutan dan kemarahan, namun dia mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri dari lawannya. Adegan serupa juga terjadi di pertempuran lain di dekatnya. Semua binatang iblis tahap metamorfosis mulai melepaskan rentetan serangan yang deras tanpa mempertimbangkan cadangan kekuatan iblis mereka. Cahaya spiritual dari semua warna berbeda terjalin saat ledakan gemuruh yang keras meletus. Tak satu pun dari kultivator Naschen Soul koalisi Starfall mampu mengusir lawan untuk pergi dari tempat ini. Di sisi lain, awan kabut iblis biru mendekat secepat kilat dan dalam sekejap mata, itu sudah ditarik begitu dekat sehingga fitur menyeramkan dari binatang iblis di dalamnya terlihat jelas. Pada akhirnya, seseorang tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Semua kultivator tingkat rendah di bawah segera melarikan diri ke segala arah, sementara kultivator Naschen Soul di udara di atas semuanya mulai mencari peluang untuk melepaskan diri dari pertempuran masing-masing. Beberapa mengadopsi pendekatan yang lebih defensif saat mereka perlahan mundur menuju puncak batu. Sementara yang lain melepaskan serangan kuat, berharap untuk sementara waktu memaksa kembali lawan binatang iblis sebelum mengambil kesempatan untuk melarikan diri.
Ada juga beberapa yang memiliki teknik rahasia yang dapat membantu melarikan diri, jadi mereka melawan sambil memindai mata ke sekeliling, sepertinya mencari sesuatu. Sementara itu, Han Li awalnya berencana untuk kabur, namun rencana tersebut segera dibatalkan setelah mendengar kata, batu roh kelas atas. Meskipun dia belum pernah melihat batu roh kelas atas yang legendaris, dia telah melihat catatan efek ajaibnya dalam buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya. Mengesampingkan batu roh ini adalah barang wajib untuk menyiapkan beberapa jenis mantra formasi primordial legendaris di dunia manusia, efeknya dalam membantu kultivator dalam menembus kemacetan saja merupakan prospek yang sangat menggoda. Selanjutnya, efek bantuan ini berlaku untuk semua kultivator dari formasi inti ke tahap transformasi dewa. Tentu saja, semakin maju basis kultivasi seseorang, efek batu roh akan semakin berkurang. Meski begitu, batu roh kelas atas masih sangat dicari di kalangan kultivator dunia manusia. Sekarang batu roh kelas atas telah diekstraksi dari salah satu tambang di sini. Tidak mengherankan bahwa koalisi Starfall segera mengumpulkan kultivator Naschen Soul mereka, sementara binatang iblis tidak ragu sedikit pun untuk melancarkan serangan terhadap pulau ini. Melihat satu batu roh kelas atas telah digali dari tambang, mungkin akan ada yang kedua atau bahkan yang ketiga di tambang. Han Li menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memahami situasinya. Melihat harta langka seperti itu muncul di hadapannya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Namun, agak sulit untuk mengidentifikasi siapa yang membawa batu roh kelas atas. Secara teoritis, harta kaliber ini secara alami harus diberikan kepada orang dengan basis kultivasi tertinggi untuk diamankan. Kalau begitu, pria berjubah biru itu akan cocok. Namun, bisa juga pria berjubah biru itu dengan sengaja memberikan batu roh itu kepada seorang kultivator tingkat rendah yang tidak mencolok, yang kemudian akan menyelundupkan batu roh itu keluar dari pulau. Jika strategi yang terakhir digunakan, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan dapat menangkap semua kultivator koalisi Starfall, terutama dengan begitu banyak binatang iblis yang kuat di sekitar juga. Alis Han Li berkerut saat dia dengan hati-hati merenungkan situasinya, tetapi ekspresinya kemudian segera rileks. Kecerdasan binatang iblis tahap metamorfosis itu pasti tidak kalah dengan kultivator manusia, jadi mereka pasti sudah mempertimbangkan masalah ini juga. Dengan demikian, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, binatang iblis yang menyerang pasti tidak akan membiarkan kultivator Starfall Coalition melarikan diri juga. Yang harus dia lakukan hanyalah menukik dan mengambil batu roh itu begitu muncul. Pada tingkat kekuatannya saat ini, tidak ada binatang iblis dan kultivator di sini yang bisa menghentikannya. Dengan mengingat hal itu, Han Li berdiri di depan paviliun dan terus menyembunyikan kehadirannya saat dia mengamati pertempuran dengan ekspresi dingin. Seperti yang diharapkan, sekitar 300 binatang iblis tiba-tiba keluar dari kabut iblis yang mendekat dari kejauhan, semuanya mulai mengejar kultivator tingkat rendah di pulau itu. Kabut iblis biru langsung tiba di udara tepat di atas medan perang. Semburan ki iblis yang sangat kuat naik ke langit, diikuti bola api emas yang ditembakkan dari dalam. Sebuah cahaya cemerlang melintas sebelum seorang kultivator setan dalam setelan baju zirah emas muncul. Kultivator setan memiliki kepala Wim dan tubuh manusia. Itu memegang tombak emas, di mana busur cahaya perak berkedip, membentuk ular petir panjang dan tipis yang mengalir di sepanjang permukaan tombak. Sangat jelas bahwa ini bukan harta biasa. Adapun baju besi pelat emas itu dibangun dari sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membawa runai kecil yang memancarkan ki iblis. Setelah kultivator iblis ini muncul, semburan cahaya tajam keluar dari mata Wimnya saat indera spiritual yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh puncak batu. Semua kultivator Naschen Soul masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawan binatang iblis masing-masing, dan hati mereka tenggelam serempak.
Wajah pria berjubah biru itu menjadi pucat pasi saat melihat kultivator iblis ini, dan dia berteriak dengan tidak percaya, Golden Wimp King. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menentang persetujuan kami dan datang ke sini secara langsung? Wimp ini adalah binatang iblis kelas 10. Mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Jika Anda ingin saya menjunjung tinggi perjanjian, maka Anda manusia harus menunjukkan kepada saya bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan. Sudah 3000 tahun sejak seorang kultivator transformasi dewa muncul di antara barisan Anda, dan batu roh kelas atas dipertaruhkan di sini, jadi mengapa saya harus menjunjung tinggi perjanjian itu? Wim berbicara dengan ekspresi dingin. Tepat pada saat ini, dua kultivator setan muncul. Salah satunya adalah makhluk berjubah hitam dengan rambut merah, wajah hijau, dan mulut penuh taring tajam. Itu cukup tinggi dan luas, dan agak akrab dengan Hanli. Hah, bukankah itu kura-kura iblis yang bersama Savage Float Dragon? Hati Hanli tersentak saat melihat Wim emas sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat kultivator setan berjubah hitam. Alis Hanli berkerut saat melihat ini, tetapi dia tidak sembarangan melepaskan indera spiritual atau mata rohnya untuk menilai situasi. Lagi pula, indera spiritual binatang iblis kelas 10 sangat kuat. Dia bisa menghindari ditemukan oleh Golden Wimp King menggunakan teknik penyembunyiannya. Melihat Raja Wim emas ini muncul, para kultivator koalisi Starfall kemungkinan besar semuanya akan terbunuh. Namun, agak mengejutkan bagi Hanli untuk melihat kura-kura iblis di sini bersama Raja Wim emas ini. Mungkinkah terkait dengan Savage Float Dragon? Setelah mendengar deklarasi Raja Wim emas, ekspresi panik muncul di wajah semua kultivator manusia di puncak batu, dan hati pria berjubah buram itu semakin tenggelam. Namun, dia adalah seorang kultivator Midnas Chainsaw, dan dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan melengking dan pedang terbang biru yang mendatangkan malapetaka di dalam kabut iblis tiba-tiba meledak. Pedang terbang ini adalah harta kuno yang cukup kuat, dan setelah diledakkan secara paksa oleh Penatua-Tang, kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak terbayangkan. Sebuah bola besar berwarna putih keperakan muncul di udara di atas puncak batu, mengusir semua kabut biru yang keluar dari mulut si gendut. Proyeksi yang dibentuk oleh dua cincin emasnya juga hancur dengan mudah. Hati si gendut tersentak kaget saat melihat ini, dan dia buru-buru menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam mangkuk bundar di depannya. Pria berjubah biru memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil sapu tangan ungu, yang segera diaktifkannya. Sapu tangan itu berubah menjadi bola cahaya ungu yang menyelimuti pria berjubah biru itu sebelum terbang di udara sebagai seberkas cahaya ungu, bergerak begitu cepat hingga menempuh jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata. Tindakan pria berjubah biru itu tampaknya bertindak sebagai sinyal, mendorong semua kultivator Nas Chainsaw lainnya untuk melepaskan teknik rahasia. Beberapa dari mereka menghilang di tempat di tengah semburan cahaya putih, beberapa dari mereka memuntahkan seteguk esensi darah dan melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya merah, mereka semua melarikan diri dengan sekuat tenaga, bahkan jika hal itu memerlukan tindakan menyakiti diri sendiri yang parah. Huff! Sebuah harum dingin terdengar di udara saat ekspresi dingin muncul di wajah Golden Wimp King. Itu melambaikan tangan dan guntur keras meletus, diikuti seberkas cahaya keemasan dan perak melesat ke udara. Kultivator iblis telah melemparkan tombak emasnya langsung ke arah pria berjubah biru itu. Begitu tombak lepas dari tangannya, ia menghilang dalam sekejap. Omong kosong, pria berjubah biru itu memperhatikan Raja Wim emas, dan hatinya bergetar saat melihat ini saat dia segera melemparkan cermin birunya ke belakang. Cahaya biru meletus, menciptakan proyeksi bulan purnama yang berdiameter beberapa puluh kaki. Proyeksi bulan berwarna biru dan membungkus tubuh pria berjubah biru di dalamnya. Hampir pada saat yang sama dengan munculnya proyeksi bulan,
tombak emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di dekatnya. Petir perak melintas di sepanjang tombak sebelum menyambar bagian tengah bulan biru. Permukaan bulan biru retak seperti cermin dan saat tombak besar itu terus maju, proyeksi bulan benar-benar hancur. Aduh, pria berjubah biru itu sangat terkejut melihat ini, dan cahaya ungu di tubuhnya bergoyang saat dia mencoba melepaskan teknik rahasia untuk kabur. Namun, tepat pada saat ini, tombak besar itu menyusut menjadi sekitar setengah ukurannya dan ditembakkan dari dalam sisa-sisa proyeksi bulan sebelum mengenai cahaya ungu dalam sekejap. Sebuah ledakan besar meletus. Golden Wimp King mengangkat satu kaki dan berhasil menempuh jarak lebih dari 100 kaki dengan satu langkah. Tubuhnya hanya perlu melayang di udara beberapa kali sebelum ia menyusul pria berjubah biru itu sebelum mengulurkan tangannya. Cahaya keemasan berkilauan di atas 5 jarinya. Pria berjubah biru baru saja pulih sedikit dari serangan terakhir ketika dia melihat Raja Wim Emas meraihnya dari dekat. Dalam kepanikannya, dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola hijau. Itu adalah manik seukuran kepalan tangan berwarna hijau. Cakar emas berbenturan dengan manik-manik hijau di tengah dentang keras, serta pekikan keras yang memekakkan telinga dari logam yang menggores. Manik hijau itu langsung membesar, berusaha melepaskan diri dari tangan Raja Wim Emas. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Golden Wimp King saat kuku-kuku sepanjang beberapa kaki tiba-tiba tumbuh dari kelima jarinya. Pada saat yang sama, skala emas dengan ukuran koin tembaga muncul di tangannya. Mampu menghancurkan manik itu dengan tangan kosong. Semburan cahaya hijau yang menusuk melintas, namun cakar emas itu tetap tidak terluka sama sekali. Seni dragonifikasi. Pria berjubah biru itu berseru pada saat yang sama bahwa manik itu hancur. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk esensi darah karena serangan balik yang dia alami karena harta sihirnya dihancurkan. Namun, pertukaran itu membelikannya beberapa, memungkinkan dia untuk terbang di udara lagi dan membuka jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Pada kesempatan ini, Raja Wim Emas tidak mengejar lagi. Sebaliknya, ekspresinya menjadi sedikit gelap saat perlahan-lahan mengepalkan tinjunya ke seberkas cahaya ungu di kejauhan. Tinju emas besar berukuran sekitar 10 kaki muncul di udara tepat di atas cahaya ungu, sebelum jatuh dengan kecepatan kilat. Mengikuti ledakan yang menggelegar, pria berjubah biru itu dipukul oleh tinju besar, jatuh seperti meteorit menuju puncak batu. Tubuhnya menabrak paviliun, meninggalkan lubang menganga besar dengan diameter beberapa puluh kaki di belakangnya, sebelum dibanjiri oleh puing-puing. Senyum dingin muncul di wajah Golden Wimp King. Tubuhnya bergoyang dan di saat berikutnya, ia muncul tepat di depan palka besar di dinding paviliun. Mengangkat lengan dan cahaya keemasan bersinar dari telapak tangannya saat bersiap untuk mengakhiri hidup pria berjubah biru itu. Namun, tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba berpura-pura meraih gerbang paviliun. Dia berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." 5 proyeksi cakar emas melesat di udara sebelum menghilang ke tanah. 5 parit, masing-masing panjangnya beberapa puluh kaki, digali ke tanah di depan paviliun. Paritnya luar biasa dalam, namun tidak mengenai target apapun selain dari tanah. Sedikit kebingungan melintas di mata Golden Wimp King saat melihat ini. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba dilanda sedikit rasa takut. Sensasi ini membuat tulang punggungnya menggigil, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya belum menemukan apapun, itu adalah instingnya sebagai makhluk roh surgawi yang mendorongnya untuk menyerang secara refleksif. Selama puluhan ribu tahun kultivasinya, perasaan firasat ini telah menyelamatkan hidupnya dalam beberapa kesempatan. Namun, sekarang setelah serangan itu gagal mengenai target apapun, Raja Wim Emas merasa sedikit ragu, bertanya-tanya apakah sensasi itu hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Lagi pula,
Firasat itu telah terbukti salah pada beberapa kesempatan di masa lalu. Hanya saja sensasi dingin yang baru saja dia alami agak terlalu kuat, seolah ada makhluk yang sangat berbahaya yang memata-matai dia. Saat dia sedang mempertimbangkan untuk memperluas cakupan pencariannya, tumpukan puing di kaki lubang besar di paviliun tiba-tiba bergerak sebelum kembali normal. Namun, beberapa detik itu sudah cukup untuk menarik perhatian Raja Wim Emas. Dia mengamati pandangannya ke tumpukan puing di bawahnya, di mana kilatan niat membunuh muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangan dan melakukan gerakan meraih. Mengikuti ledakan yang menggema, tombak emas itu muncul dengan ular petir melengkung di permukaannya. Dia meraih tombak sebelum dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Busur cahaya perak berkelebat saat tombak berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, meluncur ke bawah sebelum menghilang di tengah jalan lagi. Ketika terungkap lagi, tombak itu telah jatuh ke tanah di tempat tertentu yang berjarak lebih dari 200 kaki dari paviliun. Tombak emas menghilang ke tanah dengan ledakan keras. Rangan teredam kemudian terdengar saat tanah di dekatnya benar-benar hancur. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, dari dalamnya seberkas cahaya ungu muncul. Cahaya ungu tidak lain adalah pria berjubah biru. Namun, saat ini, wajah pria berjubah biru itu sangat pucat dan ada darah yang menetes di sudut bibirnya. Kecerahan cahaya ungu di sekujur tubuhnya juga berosilasi secara sporadis, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Cahaya ungu memang cukup kuat, tapi setelah menerima beberapa serangan berat dari Raja Wim Emas, akhirnya menyerah. Begitu pria berjubah biru itu terpaksa mengungkapkan dirinya, dia melarikan diri dengan panik menjauh dari puncak batu. Senyum menyeramkan di wajah Raja Wim Emas melebar dan dia mengulurkan tangan lagi, di mana tombak emas itu muncul dari udara tipis. Dia kemudian melambaikan tangannya di udara lagi untuk meluncurkan tombak emas. Kecepatan pria berjubah biru yang melarikan diri telah menurun drastis, dan meskipun dia memanggil perisai dan penggaris logam untuk mempertahankan diri, kedua harta itu sama sekali tidak efektif di hadapan tombak emas. Dua ledakan keras meletus secara berurutan saat kedua harta itu hancur, sementara tombak emas terus berlanjut. Pria berjubah biru itu mencoba menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi tombak itu terlalu cepat untuk dia hindari. Pada akhirnya, tombak emas itu menembus lapisan cahaya ungu yang lemah dan menembus dadanya. Pria berjubah biru itu melolong kesakitan sebelum jatuh dari atas. Dia jatuh langsung ke tanah. Lubang hitam hangus dengan diameter yang sebanding dengan ukuran mangkuk telah muncul di dadanya. Beberapa busur petir tipis berkedip tanpa henti di sekitar luka, dan bau daging hangus tercium di udara. Raja Wim Emas mengangkat tangan untuk memanggil tombak emas kembali kepadanya saat dia mendengus dengan dingin. "Huff, kamu pikir kultivator Midnas Chainsaw seperti kamu bisa melarikan diri dariku? Sungguh lelucon." Dia kemudian mengayunkan lengannya ke udara lagi, dan beberapa kuku tertembak, mengembang secara drastis selama layak. Dalam sekejap mata, mereka telah membengkak menjadi paku emas besar sekitar 1 kaki panjangnya sebelum menjepit anggota badan dan leher pria berjubah biru itu dengan kuat ke tanah. Rune mulai berkedip di atas paku ketika beberapa rantai emas muncul, dengan paksa menyegel pria berjubah biru di tempatnya untuk mencegah Nas Chainsaw-nya melarikan diri. Golden Wim King meraih pria berjubah biru itu, menarik kantong penyimpanan yang tergantung di pinggang ke arahnya. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya melihat isi kantong penyimpanannya, di mana ekspresinya segera menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, dua dari kultivator Nas Chainsaw yang melarikan diri lainnya telah terjebak dalam pertempuran melawan lawan binatang iblis, sementara seorang kultivator pemegang labu berjubah abu-abu dan awan kabut darah melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi 2 titik hitam di cakrawala. Ada binatang iblis yang terbang ke arah pria berjubah abu-abu dalam pengejaran,
namun awan kabut darah semakin jauh dari lawan binatang iblisnya, bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada para pengejarnya. Bibir Golden Wimp King berkedut saat dia melihat awan kabut darah di kejauhan. Dia merenung sejenak sebelum tubuhnya melintas di udara, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia meluncur menuju kabut darah. Saat cahaya keemasan melintas di kejauhan, Han Li menghela nafas lega saat dia berdiri di belakang gerbang paviliun. Ketika pria berjubah biru itu dikirim terbang ke paviliun, dia tergoda untuk segera menaklukkannya sebelum mencari untuk melihat apakah dia membawa batu roh kelas atas. Namun, dia menganggap itu terlalu berisiko pada akhirnya, dan menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang mengejutkan, indera spiritual Raja Wim Emas mampu mendeteksi sesuatu selama sepersekian detik dari keraguan-raguan Han Li. Serangan yang dia lepaskan hampir berhasil menyerang Han Li. Syukurlah, dia telah menguasai teknik teleportasinya ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan dia melakukan perjalanan tanpa suara ke sisi lain gerbang paviliun, menyebabkan Raja Wim Emas kehilangan serangannya. Dari ekspresi Raja Wim Emas, tampaknya batu roh kelas atas tidak ada di kantong penyimpanan pria berjubah biru itu, dan dia juga tidak mungkin membawa batu roh di tubuhnya. Lagi pula, jika barang dengan ki spiritual murni seperti itu tidak ditempatkan di kantong penyimpanan, siapapun akan dapat mengidentifikasi keberadaannya. Han Li tidak menghiraukan pria berjubah biru di tanah dan mengalihkan perhatiannya ke udara di atas. Di bawah kabut iblis biru, hanya ada kultivator iblis kelas 8 yang tidak dapat diidentifikasi. Dia melayang di udara, benar-benar diam, sepertinya ditinggalkan oleh Raja Wim Emas untuk mengawasi situasi di puncak batu. Wajah kultivator setan ini memiliki rona biru samar dan fitur wajahnya cukup menyeramkan. Ada juga bercak besar sisik biru di lengan dan kakinya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Han Li bergerak saat melihat ini dan juga mengalihkan perhatiannya ke arah yang sama. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia melepaskan Bright Side Spirit Eyes untuk mengamati binatang iblis di dalam cahaya kuning.